terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya, Nia Maulida. Di sini kami akan membahas tentang relevansi komponen pembelajaran. Berikut penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu yang disebut dengan komponen pembelajaran dan relevansi. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, komponen merupakan bagian dari keseluruhan, sedangkan pembelajaran merupakan perubahan yang bertahan lama dalam perilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari bentuk pengalaman lainnya, yang mengkombinasikan unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau sesuatu yang saling berhubungan. Dari pengertian komponen pembelajaran dan relevansi dapat disimpulkan bahwa relevansi komponen pembelajaran merupakan kesesuaian hubungan antara bagian-bagian dalam proses mental dan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pada pembelajaran terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mengisi satu sama lain. Selain itu, relevansi komponen pembelajaran juga memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya setiap komponen. Pembelajaran tidak akan bisa berjalan apabila salah satu komponennya tidak terpenuhi, dan komponen pembelajaran merupakan sistem yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain dalam mengembangkan pembelajaran tersebut. Berikut ini adalah komponen-komponen pembelajaran menurut Jufri Dolong. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Komponen paling mendasar dalam proses desain pembelajaran adalah tujuan dan standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku siswa yang spesifik yang mengacu ke tujuan tersebut. Tingkah laku yang spesifik harus diamati oleh peserta didik yang ditunjukkan oleh siswa, misalnya seperti membaca lisan, menulis karangan, dan lain sebagainya. Guru harus dapat menentukan kemajuan siswa sehubungan dengan tujuan tersebut. Karena yang menjadi kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, materi pembelajaran, dan guru itu sendiri, di mana yang merumuskan tujuan itu adalah guru. Selain itu, anak didik juga memiliki relevansi yang kuat terhadap tujuan, di mana saat pendidik merumuskan tujuan, maka yang menjadi pertimbangan di sini adalah tingkah laku dan spesifik anak didik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak didik juga merupakan salah satu komponen yang ada dalam pembelajaran. Yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang sangat penting dalam kegiatan interaksi edukatif yang dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebagai pokok persoalan, anak didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam sebuah interaksi. Jadi, anak didik adalah kunci yang menentukan terjadinya interaksi edukatif. Perkenalkan, saya Nia Maulida. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Komponen yang ketiga yaitu pendidik atau guru. Pendidik atau guru yaitu orang yang bertugas melaksanakan pembelajaran di kelas, menyiapkan bahan pembelajaran, menyiapkan metode pembelajaran, sumber belajar. Dan yang paling penting, seorang pendidik harus melihat hasil belajar dengan melaksanakan evaluasi di akhir. Semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik adalah komponen pembelajaran. Jadi sangat erat relevansinya antara pendidik dengan komponen lainnya. Yang keempat, yakni bahan ajar. Bahan ajar merupakan alat atau informasi yang diperlukan pendidik untuk perencanaan pembelajaran. Dalam sebuah bahan ajar mengandung satu, petunjuk pembelajaran. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, petunjuk kerja.
Yang keempat, latihan. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Dalam menyampaikan bahan ajar, harus memperhatikan metode atau cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan kepada peserta didik, agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang dijelaskan oleh pendidik. Yang kelima, yakni metode pengajaran, yaitu suatu cara pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Untuk memilih metode mengajar, tidak bisa sembarangan. Banyak faktor yang mempengaruhi dan yang harus diperhatikan. Misalnya, tujuan pembelajaran. Tidak semua metode cocok digunakan untuk tujuan pembelajaran. Tingkat kematangan peserta didik, situasi dan konteks lingkungan, fasilitas, dan pribadi guru harus menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Yang keenam, ini adalah media. Media tidak bisa dipisahkan dari metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan ajar, karena metode merupakan rangkaian dari media tersebut. Contohnya seperti metode percobaan. Dalam metode percobaan, pengajarannya dilakukan dengan praktikum atau percobaan lab. Maka, media yang digunakan dalam metode percobaan tersebut adalah seperti alat-alat lab. Contohnya adalah gelas ukur, pipet tetes, kawat nikrom, atau lain sebagainya. Jadi masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Kemudian yang ketujuh adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi. Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki tujuan-tujuan tersendiri, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan siswa. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar siswa lebih lanjut. Yang ketiga, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa dan memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian relevansi evaluasi dengan komponen lainnya terlihat dari subjek yang dinilai dan objek yang menilai. Pada dasarnya, proses pengajaran dapat terselenggara secara lancar, efektif, dan efisien berkat adanya interaksi yang positif antara berbagai komponen yang terkandung dalam sistem pengajaran tersebut. Dari komponen-komponen yang sudah dijelaskan, dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain. Pembelajaran tidak akan terjadi tanpa adanya pendidik, dan pendidik tidak akan bisa menyampaikan materi dengan baik tanpa adanya metode yang digunakan. Dan pendidik tidak akan ada gunanya tanpa adanya peserta didik. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwa komponen satu dengan komponen yang lainnya saling berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian pembelajaran berdasarkan komponen-komponennya. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur atau komponen-komponen dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Jadi itu pengertian pembelajaran berdasarkan komponen. Komponen-komponen pembelajaran merupakan suatu sistem yang utuh dan saling mendukung satu sama lain. Jadi pengertian pembelajaran berdasarkan komponennya yang dimaksud adalah itu, pembelajaran yang saling mempengaruhi antar komponen satu dengan komponen yang lainnya.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Saya Nia Maulida dan